gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancari dari perusahaan Keju Kesu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan Tanjung. Nama saya Nisa Putri. Nama saya Edward Tama. Kami dari kampus Unpad ingin mewawancarai abang. Mohon waktunya itu. Saya mulai ya, Bang. Oke. Bagaimana sih, Bang, awal mulanya usaha ini didirikan? Awal mula usaha ini didirikan, pertama Keju Kesu ini dulu awalnya merupakan usaha kecil yang mana usahanya ini kayak usaha di pinggir jalan gitu, kayak menggunakan gerobak styling biasa seperti itu. Tepatnya di tahun 2017-2016 itu. Nah, sampai beriringnya waktu hingga sampai detik ini Keju Kesu jadilah seperti ini yang bisa kalian lihat gimana. Kenapa sih, Bang, Abang memilih nama Keju Kesu ini untuk dijadikan nama tempat usaha ini? Untuk filosofi dari Keju Kesu itu sendiri, pemilihan katanya itu merupakan tidak ada makna khusus sih dari pemilihan kata Keju Kesu. Hanya saja dari dari kata Keju Kesu tersebut, yang paling pertama kali orang pikirkan pasti usahanya yang berhubungan dengan keju atau susu seperti itu. Nah, tapi setelah bagi orang-orang yang sudah tahu apa itu Keju Kesu, sama sekali tidak kesana arti dari Keju Kesu itu. Nah, banyak orang atau banyak langganan kami yang mengartikan Keju Kesu itu adalah singkatan dari keju kesukaan atau keju susu juga bisa. Tapi secara dasar dari kami pribadi, Keju Kesu itu tidak memiliki makna khusus sih, hanya sebuah brand aja. Tuh. Kira-kira, Bang, berapa sih, Bang, modal awal untuk membuka usaha ini? Oke, baik. Untuk modal awal dari usaha ini gimana nih, setelah jadi seperti ini atau dari dari awal membuka untuk usaha dulu? Dari awal terbentuknya Keju Kesu ini sekitar 50 juta kurang lebih saya rasa. Itu awalnya Abang mendapatkan uang itu dulu bekerja atau? Nah, untuk uang tersebut atau modal tersebut didapati dari beberapa orang investor. Nah, yang mana di sini status kepemilikannya bukan hanya satu orang. Jadi ada beberapa investor yang menanamkan modalnya untuk berdirinya Keju Kesu sampai saat ini. Gitu. Ini sudah berapa cabang, Bang, dibuka Keju Kesu? Untuk sampai saat ini Keju Kesu kita ada 5. Oh, ada 5. Di mana Ada 5. itu, Bang? Ada 5. Sebenarnya kita ada 7. Dua diantaranya kita paksa tutup karena pandemi, dan saat ini 5. Nah, dan insya Allah bulan puasa nanti kita akan buka 2 lagi. Itu yang di mana, Bang, yang tutup itu? Yang tutup itu saat ini yang kita tutup di Pasar 3 Krakatau sama di Mega Park Kapten Muslim. Nah, jadi itulah yang dua harus ditutup. Menu apa yang menjadi favorit di Keju Kesu ini? Keju Kesu kita punya menu andalan kita yang paling favorit itu ada donat 3 rasa. Mungkin bisa di zoom ke menu. Di situ ada donat 3 rasa itu yang paling best seller atau yang paling laris itu donat coklat, cheese dan tiramisu. Nah, seperti itu. Bagaimana cara membuat donat 3 rasa itu supaya pelanggan menjadi suka atau ditambah? Oke. Di sini yang membuat pelanggan suka atau pelanggan menjadi ingin repeat order atas produk unggulan tersebut mungkin karena varian atau rasanya memang benar beda dari rasa yang lain, karena kita menggunakan topping atau selainya itu yang premium Dan harganya juga terjangkau. Harganya sangat terjangkau sih,
tergantung dari keadaan keuangan masing-masing gitu. Nah, untuk kedepannya apa akan menambah menu? Oh pasti, karena kan kita budaya di sini nggak bisa itu aja, karena kita harus punya pembaharuan. Karena kalau itu aja pasti bakal bosan bro, ya kan. Nah seperti itu. Nah untuk menu-menu terbarunya nanti biasanya kita akan launching dan biasanya kita akan promoin di Instagram pribadinya Keju Kesu, seperti itu. Bagaimana sih Bang cara memanage usaha ini Bang? Memanage apanya nih? Memanage karyawan kah, atau soalnya kita ada banyak cabang, banyak bagian juga gitu. Iya, karyawannya Bang sama. Oke. Di sini seperti yang saya bilang, karena kita di sini banyak bagiannya. Kalau untuk memanage karyawan atau pemasaran, menu dan segala macam itu ada bagian-bagian tertentu. Nah, di sini saya jabarkan sedikit. Kita memanagenya yang pasti sesuai berdasarkan dari apa yang memang sudah menjadi ketentuannya, karena kita di sini juga memiliki tim yang sudah memiliki pengalaman atau yang ahli di bidangnya untuk memanage hal-hal yang saya bilang tadi gitu. Berapa sih Bang kira-kira pendapatan usaha ini? Oke, untuk keseluruhan pendapatannya per bulan gitu. Per bulan sekitar ya satu outlet bisa mencapai 100. Jadi kalau kita kaliin aja untuk sehari ini ada 5 outlet sekitar 500 itu kotornya gitu situ. Nah dari 3,5 sampai 500 sih kotornya. Gimana pendapat para konsumen tentang menu-menu abang ini? Pendapat dari konsumen, baik. Untuk sini kita juga ada bagian customer service yang melayani segala keluh kesah konsumen. Nah, untuk pendapat konsumen sendiri mengenai menu atau mengenai item-item yang kami jual itu sangat beragam, tapi mayoritas pendapatnya ya positif semua. Kalau butuh datanya nanti bisa dicek di laman Instagram kami atau website Keju Kesu sendiri. Di sana ada testimoni para pelanggan Keju Kesu. Oke. Saat berbisnis usaha ini kan Bang, apa aja sih kendala atau rintangan yang Abang jalani bertahun-tahun dalam itu? Oke, baik. Nah, apapun yang akan kita lakukan tentunya tidak lepas dari tantangan dan rintangan serta kendala. Apalagi nih usaha di sini pasti ada namanya pasang surutnya, ada naik turun, fluktuatif. Begitupun dalam kehidupan nyata kita. Nah, apalagi di saat pandemi seperti ini sangat nggak menutup kemungkinan kalau kami juga mengalami kendala yang mungkin dialami oleh banyak pedagang lain gitu. Nah, di situ di saat-saat seperti inilah kami harus memaksimalkan tim kami, bagian-bagian yang lain untuk setidaknya untuk tetap eksis, tetap buka, jangan sampai tutup gitu, dengan beberapa tawaran promo yang gencar-gencar kami tawarkan ke konsumen dan langganan kami, seperti itu. Bagaimana sih Bang tips dan trik dalam menjalankan usaha bisnis ini agar tetap sukses depannya? Ya. Oke, baik. Nah, di sini untuk tips dan triknya, mungkin tipsnya sih saya rasa dari saya pribadi ya, untuk bagi kalian yang masih kuliah kalau mau buka usaha, yang pertama ya kalau memang kalian punya passion dan kalian itu yakin untuk menjalaninya, ya udah lakukan aja, meskipun kalian tahu itu resikonya besar, tapi kalau memang niat kalian lebih besar dari resiko tersebut, ya kenapa tidak, nanti itu akan ngalir aja seperti air dan kalian pasti bakal bisa melewatinya. Terus yang kedua, nanti kalian juga akan harus paham dengan keadaan pasar. Jika nantinya kalian punya usaha yang berhubungan dengan pasar gitu, kalian harus aware dengan saat ini, maksudnya saat ini update ini apa ya gitu. Jadi kalian harus update juga gitu. Jadi nggak itu aja gitu. Kalau soal pelayanan dan kenyamanan pelanggan itu gimana? Untuk pelayanan dan kenyamanan pelanggan, cara menanggapinya kalau ada komentar gitu? Oke. Nah, kami kan punya bagian customer service. Nah,
untuk keluhan, pelayanan dan segala macam itu ditangani oleh customer service. Nah, jadi jika nih contohnya misalnya ada konsumen nih pesan, misalnya dia pesan rasa avocado, cuman yang datang rasanya matcha gitu. Nah, itu cara nanggapnya dari kami, itu dihubungi dulu oleh customer service-nya. Nah, di situ akan diadakan terus itu biasanya akan dikomunikasikan dulu ke konsumennya, dan konsumen diusahakan agar tidak merasa rugi dari kejadian tersebut. Intinya kami sangat memanjakan konsumen sih, karena konsumen itu adalah raja, seperti itu. Apa sih Bang harapan Abang untuk kedepannya, untuk usaha ini kedepannya? Harapan saya mewakili tim yang lain tentang usaha ini adalah semoga kita kembali ke normal sih, ke tahun 2020 awal banget sebelum corona menyerang, karena di sana di saat-saat seperti itulah Keju Kesu mungkin mengalami jaya-jayanya, tapi saat ini sih tetap bertahan meskipun dalam keadaan merangkak, seperti itu. Harapan kami cuma itu sih, semoga kita kembali normal aja seperti biasa. Nah, di aturan pandemi ini apakah ada aturan-aturan tertentu dari perusahaan Keju Kesu untuk pelanggan? Oke, baik. Untuk selama pandemi ini, Keju Kesu sangat melakukan atau mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, di sini ada dua, baik itu dari dalam itu maksudnya dari tim kami, kedua itu dari luar, itu dari konsumen. Nah, dari dalam kami mewajibkan kepada karyawan kami itu selalu menggunakan masker, penutup kepala seperti yang ada di situ, cuci tangan dan menjaga jarak sih intinya, serta sehigienis mungkin, karena kan ini sifatnya makanan dan nanti akan dikonsumsi. Nah, kalau dari luar itu dari konsumennya kebanyakan saat ini kita melalui online order atau dari Grab, Gojek. Nah, di sana kan nggak terlalu berhubungan langsung ke konsumen, hanya melalui driver. Dan driver juga sudah dipastikan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan instansinya masing-masing. Gojek ya Gojek, Grab ya Gojek, seperti itu. Kalau untuk konsumen offline atau konsumen yang beli langsung ke sini, sama sih diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak di saat antri itu minimal 1 meter, seperti itu. Nah, di sana ini kebetulan nggak ada yang beli offline gitu. Terima kasih atas waktunya untuk Abang Heru dari perusahaan Keju Kesu. Kami dari Universitas Pancabudi mengucapkan terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama.